Setiap tahun lebih dari 9 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya, mulai dari stroke, serangan jantung, gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Salah satu mitos yang paling terkenal di Indonesia tentang hipertensi adalah bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi ini selalu menyebabkan atau menimbulkan keluhan. Halo sahabat Ruang Dokter semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa mitos seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi data WHO tahun 2015 menunjukkan lebih dari 1,1 miliar orang di dunia menderita hipertensi dan hanya sepertiga diantaranya yang minum obat secara teratur. Setiap tahun lebih dari 9 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya, mulai dari stroke, serangan jantung, gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah, dan berbagai kelainan lainnya. Jadi sekitar 12% dari seluruh kematian dikatakan disebabkan oleh hipertensi dan komplikasinya di seluruh dunia. Di Indonesia prevalensi hipertensi mencapai 25,8% di tahun 2014. Ini artinya dari tiap 4 orang Indonesia minimal 1 orang menderita hipertensi. Di tengah banyaknya penyakit ini dan berbahayanya penyakit ini, banyak sekali mitos-mitos di masyarakat yang salah yang sering menyebabkan hipertensi ini tidak ditangani secara tepat. Salah satu mitos yang paling terkenal di Indonesia tentang hipertensi adalah bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi ini selalu menyebabkan atau menimbulkan keluhan. Nah, ini merupakan mitos atau hoax yang berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena sebetulnya kebanyakan pasien dengan hipertensi tidak memiliki keluhan apa-apa. Bahkan ada yang terkenal di dunia kedokteran disebut rule of half atau rule of 50%. Artinya apa? Rule of 50% itu artinya dari seluruh penderita hipertensi yang ada di masyarakat, hanya 50%-nya yang terdiagnosa. Jadi ada 50% lain yang tidak terdiagnosa menderita hipertensi padahal memiliki tekanan darah yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa keluhan banyak orang-orang yang punya darah tinggi tapi tidak memiliki keluhan apa-apa. Dan rule of 50 juga berlaku, dari 50% yang diketahui menderita hipertensi, hanya 50% yang berobat secara teratur ke dokter untuk menangani hipertensinya. Dan dari 50% yang berobat, hanya 50% yang bisa terkontrol tekanan darahnya dengan baik dengan obat-obatan dan kontrol teratur dengan olahraga dan pola diet yang sehat. Jadi artinya mitos ini menunjukkan bahwa mitos yang menunjukkan bahwa hipertensi itu selalu menimbulkan keluhan ini tidak tepat dan malah bisa menimbulkan bahaya di kemudian hari. Jadi banyak orang yang punya tekanan darah tinggi karena tidak memiliki keluhan apa-apa, akhirnya tidak minum obat, tidak berobat ke dokter, tidak menjaga makanan, tidak berolahraga, sehingga akhirnya hipertensi ini menyebabkan berbagai komplikasi di kemudian hari. Karena itu hipertensi dikenal karena tidak memiliki gejala, makanya hipertensi disebut salah satunya sebagai silent killer. Jadi artinya pembunuh yang silent, yang tidak menimbulkan gejala macam apa-apa gitu. Jadi artinya hipertensi ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi yang berat, dari mulai stroke, tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan stroke, baik stroke perdarahan maupun stroke penyumbatan, kemudian serangan jantung, gagal jantung atau lemah jantung hingga jantung membengkak dan timbul berbagai keluhan lemah jantung, kemudian juga cuci darah. Gagal ginjal atau cuci darah ini di Indonesia atau di banyak belahan dunia itu penyebab utamanya nomor 1 adalah hipertensi. Jadi hampir sekitar 30-40% pasien-pasien yang menjalani cuci darah ini
disebabkan oleh hipertensi. Ini semua terjadi karena salah satunya karena mitos dan hoax tadi yang mengatakan bahwa hipertensi selalu menimbulkan gejala, sehingga bila tidak ada gejala tidak perlu diobatin, tidak perlu berobat ke dokter, dan tidak perlu mengatur pola makan, olahraga, dan diet yang sehat. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan mitos bahwa hipertensi menimbulkan berbagai keluhan dan gejala. Obati selalu hipertensi dengan ataupun tanpa gejala. Bila ada gejala yang timbul bersamaan dengan hipertensi, maka kelola dua-duanya. Artinya misalnya punya hipertensi terus sakit kepala, maka minum obat sakit kepala dan minum obat hipertensinya, sehingga tekanan darah bisa dikontrol dengan teratur, dengan baik, dengan secara terus-menerus. Dan karena penyakit ini belum bisa diobati, sangat penting untuk kontrol teratur ke dokter secara berkala untuk mencegah komplikasi dari darah tinggi. Dan yang berhubungan lagi dengan mitos hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi ini asal sudah minum obat maka tidak berbahaya. Jadi ini juga salah satu yang menyebabkan komplikasi hipertensi ini jadi sangat tidak terkontrol di masyarakat, karena banyak orang yang sudah minum obat dan merasa aman dengan berbagai komplikasi hipertensi. Padahal yang paling berbahaya dari hipertensi itu bukan karena tidak minum obat, tapi minum obat tapi tekanan darahnya tidak terkontrol. Jadi banyak orang yang minum obat tetapi tidak kontrol teratur ke dokter, sehingga tekanan darahnya tetap tinggi walaupun minum obat secara teratur setiap hari. Nah, karena tekanan darahnya tidak terkontrol inilah yang menyebabkan kerusakan, maka komplikasi akan timbul secara bertahap, makin lama makin berat. Dan karena tidak ada keluhan, baru datang ke dokter ketika penyakitnya sudah lanjut. Misalnya banyak pasien yang datang ke rumah sakit karena serangan jantung, karena stroke, tiba-tiba harus cuci darah, padahal tidak pernah ada keluhan sebelumnya, hanya karena tekanan darah tingginya tidak diatasi dengan baik. Semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di berbagai pembahasan mengenai berbagai mitos lain di dunia kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.